Baik, pada hari ini tema kita hari ini adalah berani, ya, menjadi teladan. Ya. Ini menjadi pergumulan kita bersama sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ya, karena ini adalah menjadi masalah terbesar, menjadi tantangan terbesar juga di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, keteladanan itu menjadi persoalan yang sangat besar sekali. Ya, karena keteladanan itu menunjukkan akan kualitas pribadi seseorang akan kelanjutan di kemudian hari. Ya, kerap kali kita perhatikan permasalahan-permasalahan yang ada adalah karena ketidakdapatan akan sesuatu yang baik dari sosok-sosok atau pribadi-pribadi yang mumpuni. Mereka semestinya dan sewajarnya bisa memberikan pencerahan untuk generasi yang akan datang untuk mereka melakukan sesuatu yang baik. Nah, untuk hal itu kita akan dasari pada bagian ini. Kita akan sama-sama buka kitab kita. Kita akan buka 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-10. Baik, bila sudah dapat saya akan membacakan ya buat kita sekalian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Sekali lagi, tetapi engkau ya terhadap Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Kalau kita mundur ke belakang, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, coba perhatikan pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ini adalah situasi kondisi manusia di akhir zaman. Ya, banyak hal, ada 4 teori, ada 5 teori tentang konsep akhir zaman. Tapi kita nggak pusing dengan konsep itu. Tapi sekarang saya ajak berpikir di akhir zaman semacam ini, firman Tuhan sedang memberikan gambaran akan situasi kondisi pribadi, kecenderungan orang, setiap orang. Maka semakin tingginya sebuah kemajuan, kehebatan sebuah kemajuan tidak menjadi jaminan bahwa kualitas hidup, moral, etika hidup seseorang akan seiring dan berjalan seperti kemajuan itu. Karena apa? Kita sedang membicarakan bagian ini kecenderungan yang akan masa datang. Dia katakan pasal 3 ayat 1 sampai 9 di sini sangat mengerikan. Bicara tentang waktu yang kita hadapi adalah waktu yang sangat mengerikan, waktu yang sangat kritis. Yang artinya adalah di bagian ini bukan berarti tidak ada harapan, tetapi dia sedang melihat adanya kecenderungan yang akan berusaha menggerogoti pribadi lepas pribadi. Yang pertama-tama dia sebut dalam bagian ini adalah masalah orang mulai dikatakan kecenderungan di akhir zaman itu orang makin berfokus pada dirinya sendiri, yaitu mencintai dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Saya tidak mengatakan diri kita masing-masing tempat ini yang suka seperti itu ya, surprise ya, secara update status foto berubah. Tapi paling tidak itu adalah salah satu ciri nilainya bahwa sedang mengajak kita bahwa kita harus fokus hanya pada diri kita sendiri.
Bayangkan kadangkala tanpa sadar kita bisa lepas kendali di luar dari nalar kita sendiri. Kita melakukan sesuatu ya kita nyaman dengan diri kita sendiri. Kita tidak melihat bahwa orang lain tersinggung atau tidak, orang lain tersenggol atau tidak. Kita punya hak, bukan berarti hak kita merusak hak orang lain. Kita punya hak untuk melakukan apa saja, tapi hak kita bukanlah sepenuhnya bisa menghalalkan hak orang lain atau mengeliminasi akan hak orang lain. Maka hak kita adalah juga bisa menjaga hak orang lain. Nah itu tanpa sadar. Kecenderungan manusia sekarang adalah makin orientasinya pada diri sendiri, mengasihi diri sendiri, dan yang lebih parahnya mengasihani diri sendiri. Galau terus, setiap dia update status, galau terus, nggak ada cerianya, seolah-olah hidup ini udah begitu. Coba teman-teman sekali disurvei dari setiap punya teman, berapa orang dalam sehari itu yang kelihatan ceria, artinya optimis dengan yang pesimis. Coba diperhatiin teman-teman, hidupnya optimis. Coba diselidiki, dia kenapa yang ini kok pesimis mulu? Coba diperhatikan. Ada apa? Atau memang kita mau coba kita lihat kita punya update itu, coba diperhatikan dari semua yang tampil itu, coba diseleksi mana diri kita kedapatan yang mana. Lebih banyak optimis, pesimis, lebih banyak mengeluh, lebih banyak bersyukur, atau kita lebih banyak mengeluarkan pikiran sampah atau pikiran bermanfaat. Coba sekali diperhatikan. Nah itulah orang yang ada memikirkan diri sendiri. Yang berikutnya yang sangat mengkhawatirkan adalah orang mengasihi dirinya sendiri, ya. Yang berikutnya adalah orang suka, dikatakan di sini sangat memprihatinkan sekali ya. Di dalam bagian ini ayat 1 sampai dengan tadi yang kita lihat sampai 9, di dalam bagian ini juga dikatakan begini. Secara suka berkhianat, tidak berpikir panjang, ayat 4, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Suka mengkhianat. Di ayat 3, suka menjelekan orang, tidak suka berbuat baik. Ada orang sukanya adalah sukanya ngejelekin orang, sukanya cuma ngejelekin orang. Pekerjaan-pekerjaan yang negatif itu dia demen banget. Sesuatu yang tidak pada umumnya, sesuatu yang memang itu negatif sudah jelas, tapi orang suka melakukannya. Kan secara konsensus merokok itu tidak baik, iya kan? Tapi yang tidak baik itu banyak kayak yang suka. Banyak sekali yang merokok sih, ya silakan saja. Kalau saya orangnya anak remaja saya suka aja soal merokok baik, silakan aja. Dulu, gitu ya. Saya cuma ingetin, ya. Saya nggak akan jadikan alasan memang nggak tepat. Alkitab itu bilang tubuh kita adalah dari Allah, maka jangan merokok. Gak ada hubungan. Yang ada hubungan adalah merokok pada rusak. Nah kalau udah rusak begitu itu lah jadinya bersalah, itu nggak hargai. Ya dong, kamu tidak menghargai. Tubuhmu itu diberi apresiasi oleh Allah sebagai makhluk Allah, baik dan kudus. Allah mengapresiasi, tapi kita justru merusaknya. Kan tidak baik. Tapi orang suka. Itu yang dikatakan, orang akan menyukai sesuatu yang tidak baik. Di Eropa, yang membuat mereka terkenal itu adalah karena mereka menghantam tradisi yang sudah mapan. Semakin bobrok makin terkenal. Mungkin dulu masih pada kecil waktu saya remaja itu ingat sekali Madonna tahu? Madonna itu yang main bola itu ya. Oh Maradona ya. Madonna itu ya, untuk saya nggak nonton konsernya, cuma dengar di berita doang. Lagi konser karena dalamnya dibuka dia lempar
gila di negara di mana kekristenan itu begitu kuat, budaya begitu malah diterima. Makin menggila anak remaja yang ABG, makin menggila, ngikut. Makin rusak, makin diikuti. Nah ini kondisi seperti ini. Sudah tidak bisa lagi mengukur mana yang baik dan tidak baik, karena yang menjadi ukuran adalah saya suka atau tidak. Ingat, sekarang ini adalah penentunya adalah diri sendiri, suka atau tidak. Kalau itu tidak baik dari saya suka, rugi apa? Gue lakuin. Nah, seperti ini kita kemana? Yang berikutnya yang sangat memprihatinkan adalah di dalam bagian ini adalah kerap kali agama di bagian itu, tadi saya singgung di sini di bagian ini, mulai dari ayat 5, 6, 7, ya, agama itu jadi kedok, agama itu jadi topeng, agama itu hanya jadi tukang. Jadi semuanya dijadikan kedok, karena paling enak, dan di Indonesia terutama paling laku kalau semua udah berbau agama. Baju diagamain, ya, acara televisi diagamain, semua enak suka. Padahal di balik semua itu satu bisnis agama paling enak. Nggak ada yang bilang nggak akan ada yang marah, sepanak-panaknya orang tetap diterima. Maka bisnis agama paling enak. Bagi kaum politisi, agama itu adalah sebagai ajang pengumpul massa, hanya sebagai alat. Paling enak. Nah, agama ini sekarang jadi kedok. Berapa banyak para petinggi-petinggi luar negeri korupsi gara-gara sapi, korupsi untuk uang untuk perjalanan rohani. Kenapa? Itu paling enak. Maka paling enak dan paling nyaman adalah korupsi di lingkungan agama. Saya baru tahu di PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, sampai sejauh mana belum pernah tersentuh. Saya sendiri bukan orang yang pesimis, karena saya yakin 100% mereka tidak lebih baik. Saya berasal dari gereja tradisional, dan saya tahu punya sinode, punya aset-aset gereja dijualin. Goblok. Gereja Immanuel di depan Gambir itu peninggalan sejarah. Itu dia punya tanah dicaplok berapa ribu meter, dijual ke pengurus gereja. Susah kalau mau rohani, paling gampang cuma dibodohin. Kenapa nggak kritis? Orang dibacain ayat apa orang yakin. Karena kalau dibalik itu berkata-kata. Nah itu juga bisa dimulai dari sikap. Nah teman-teman yang kasih Tuhan itu kondisi kita. Yang kita sudah lihat bahwa bahkan secara sosiologi mengatakan bahwa manusia itu memakan sesama manusia. Manusia akan menjadi serigala bagi sesama. Yang artinya adalah di dalam dunia yang kita berkompetisi ini, maka kita akan, supaya kita tetap survive, maka tak sedikit orang akan saling hidup begitu. Di dalam dunia pekerjaan udah gak aneh. Jangankan dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan juga kadang bisa begitu. Yang tadi yang itu, nah itu begitu. Baru begitu doang aja udah begitu. Gua juga bisa. Besok-besok dia yang sakit besar gak bakalan. Baru begitu doang. Lama itu gitar cuma biasa. Gua kan gitu pakai kaki. Tapi soal kan. Tapi kamu lihat dari kaki. Tapi karena ingin menunjukkan itu nanti belum boleh ada terus dari situ. Nah jangan semacam ini. Nah sebagai pengontras di dalam bagian ini ayat 10 yang tadi kita baca, dari semua kondisi yang ada, dari situasi yang ada, maka Paulus mengatakan tetapi engkau itu sedikit lu agak beda nih katanya. Ya, kau sebagai cuma Tuhan kau beda.
pada bagian ini pertama kita jumpai di ayat 10 ini adalah orang yang berani diteladani itu adalah orang yang berani hidupnya terbuka. Terbuka bukan berarti ya terbuka lah di sana sini ya, repot kalau kita polisi. Di dalam ayat 10 ini adalah suatu hidup yang jujur, hidup yang terbuka, hidup yang transparan. Bagaimana Paulus supaya bisa diteladani oleh Timotius adalah karena Paulus sendiri belajar hidupnya terbuka, hidupnya dibaca, hidupnya diperhatikan, hidupnya dikuliti oleh orang. Maka teman-teman, kalau engkau dikritisi oleh orang, jangan marah. Orang yang marah itu adalah orang yang berkedok. Ingat ya, hanya orang yang berkedok ketika dia dikritisi dia marah. Sekali lagi ya, hanya orang yang berkedok ketika dia dikritisi dia marah. Hanya orang yang jujur, orang yang apa adanya, orang yang transparan, orang yang terbuka ketika dikritisi, maka dia jujur. Berarti dia tahu dia tidak sempurna. Apa kegagalan gereja di abad pertengahan, abad ke-8? Karena pemimpin-pemimpinnya tidak merasa salah. Saking dekatnya sama Tuhan, ada salah. Nah ini berlaku dalam kehidupan kita. Kita bukan pemimpin, tapi tanpa sadar kita pun sedang menuntut diri pada Tuhan. Aku sempurna, maka tidak ada yang boleh mengkritik. Nah maka untuk orang yang bersedia diteladani adalah orang yang pertama hidupnya belajar terbuka. Apa yang dimaksud terbuka di bagian ini? Paulus ini sangat terbuka. Pertama dikatakan engkau telah mengikuti ajaran. Ada 3 hal yang menjadi pokok keyakinan Paulus di dalam setiap suratnya ketika dia mengajarkan akan firman Tuhan. Pertama adalah dia selalu berpusat kepada Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang turun ke dunia ini adalah untuk engkau dan saya. Dalam rangka apa? Karena dosa. Pemulihannya hanya pada Kristus. Maka dia membawa supaya kita diperdamaikan, agar kita hidup layak di hadapan Tuhan. Maka Paulus selalu orientasinya adalah Kristus sebagai Tuhan. Dan engkau yang berdosa harus diberi. Engkau yang berdosa percaya pada Dia. Dan yang terakhir, dia yang percaya kepadanya punya hidup yang kekal. Ada 3 hal ini. Dia Paulus katakan kau sudah tahu ajaranku, apa yang kuajarkan. Artinya apa yang diajarkan itu tidaklah melenceng dari tradisi yang ada, dari apa yang dia dapat, dari apa yang dia terima. Maka yang kedua adalah cara hidupku. Yang menarik adalah di sini ada berapa angkatan. Kira-kira dalam ini ada berapa angkatan? 4. Dia tahu pasti kan angkatan yang tua, yang senior hilang. Tua masuk lagi kan berputar terus. Ya hilang bukannya depok gitu ya, hilang ya udah lulus selesai bagus ya, kerja kontang panting di luar. Di sini aja yang sejuta lebih dari sama kontang panting. Ya. Gaya. Di dalam perputaran ini kita sebagai senior sudah cara hidup apa yang dilihat oleh adik-adik yang baru masuk? OMG ini udah berapa tahun beredar? Udah berapa tahun eksis? Udah berapa juga jumlahnya yang keluar dari sini, hasil dari hasil. Kira-kira yang senior itu sudah memberikan cara hidup seperti apa? Ya, singkat kata yang tadi juga cara hidup yang instan. Orang-orang sekarang pengennya instan, tidak mau ikuti proses. Cara hidup kita yang mana kita tularkan, kita transfer bagi adik-adik junior. Paulus, dia kasih tahu ke Timotius itu bukan kasih tahu nih begini enggak. Dia sudah lihat langsung apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus untuk membiayai hidupnya, membiayai pelayanannya, dia jadi kontainer, dia buka bisnis itu. Dan ketika dia dipertanggungjawabkan di jemaat Korintus, dia diduga dikatakan bahwa dia adalah dilayani karena demi duit. Maka Paulus berkata, enggak dikasih itu, enggak apa-apa. Kami pun enggak cari itu. Dan kami
Bahkan dia memberi lebih banyak daripada orang lain. Tapi kalau Allah digoncang seperti itu, kan kita harus tahu. Bayangkan begitu dia susah dia tidak minta. Tapi Paulus bukan orang peminta, kualitas hidupnya, cara hidupnya terlihat. Dia lebih baik memberi daripada menerima. Nah, kita tipe mana? Mendingan mau menerima terus. Ya orang sekarang mau menerima terus. Saya sudah mau keluar. Itu hukum besar. Kalau bisa terima aja terus, nggak usah pakai modal. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kira-kira kita keluar dari sini, kita sudah transfer hidupnya, bagi hidupnya, bagi senior-seniornya apa? Atau persekutuan ini sudah memberikan cara hidup seperti apa? Supaya bisa mampu beradaptasi dan berjuang di tempat pekerjaan. Cara hidup seperti apa yang sudah ditanamkan? Yang ketiga, pendirianku atau tujuanku. Apa yang menjadi tujuan hidupnya Paulus? Memuliakan Tuhan. Maka kita semua di tempat ini, kita belajar, kita harus ingat, belajarlah seperti engkau diajar oleh Tuhan Yesus. Seperti Yesus sendiri adalah dosennya. Maka Alkitab katakan adalah kerjakanlah seperti engkau seperti kepada Tuhan. Itu yang kita tadi. Kita belajar seperti kita minta kepada Tuhan. Akan nilai terbaik adalah Tuhan. Maka saya ingat sekali waktu kuliah, saya sebisa mungkin ya tidak teledor. Karena saya dulu agak nakal juga sama dosen melawan, maka dikasih F. Mantap kan? Waduh, mantap benar itu. Ya, dosennya udah kasih pengurangan. Ya, saya dikasih pengurangan. Dia nggak selesai langsung, tapi dia suruh ketua kelas. Ya, padahal saya anggota senat juga di situ. Dia bilang, kita akan masuk lagi, kumpulkan tugasnya, kasih saya. Nanti saya lihat, nggak ada sampai. Saya bilang enggak, biarin aja, kasih aja. Kalau itu salah saya, biar saya tahu. Saya ulang tahun depan. Pergi dia lapor. Bingung juga dosennya. Balik lagi. Lu ditungguin. Habis lu lagi katanya. Biar dia terus dia bilang. Harus ngotot. Ya, beneran kasih. Emang nggak kumpulin. Ya. Nilai turun di bawah rata-rata. Ya, rata-rata kami 2,7. Di bawah 2,7. Wah, sakitnya bukan main. Tapi dari situ saya berjuang. Tidak akan saya biarkan lagi pelajaran itu kan. Minimal 3,0. Sampai di tempat saya pimpinan di gereja sampai bilang, lu bisa lewatin nilai apa? Nilai terakhir 3,5. Lu bisa lewatin buat terakhir makan. Mati yang mau tampakin ngerjain. Dapat 3,7. Mati lah. Walaupun catatan berani. Tapi paling nggak maksudnya adalah gimana kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya punya teman satu lagi. Dia teman kami sepelayanan dan kami KBB waktu kecil. Sekarang itu praktek hidup dalam pekerjaan. Itu apa yang dia dapat dalam persekutuan di kampus. Dia dulu di Serpong, kampusnya Kiti. Dan ketika dia kerja, ini tantangannya besar. Dia nggak tahu sebelumnya. Tetapi dalam kerja berapa tahun akhirnya dia dipercayakan menangani sebuah proyek. Maka tower-tower yang ada kalian teman-teman lihat ini dan kalau kita bunyi itu adalah proyeknya dia. Nah suatu ketika bosnya percayakan dia untuk menangani proyek. Pertama satu tempat, satu wilayah. Dan ketika dia bangun dan jadi dan bagus, dia laporkan biaya pengeluaran itu 500 juta. Bos besar bingung. Ini nggak salah itu orang. Kenapa? Ini 500 juta. Kok bisa? Ternyata apa yang terjadi? Orang sebelum dia mengerjakan semua tower, satu tower itu 1 M. Dia kaget setengah mati.
memproyek Indonesia di hati dia. Dia bukan yang mau, dia banyak tantangan. Sebagai anak Tuhan, banyak anak Tuhan juga akhirnya tak suka. Tapi dia tetap disiplin. Dia tidak mau ambil uang yang bukan uang dia. Kawan-kawan di bangsa Indonesia ini masih dari dia dengan uang yang dipercaya mengurus. Semua wilayah satu persatu diserahkan pada dia, yang lainnya dikeluarin. Kenapa? Semuanya gitu. Dan orang ini bisa dipercaya. Nah, itu pendirian dia. Bahwa dia tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Akhirnya dia mendapatkan yang panas buat dirinya. Dan dia semakin banyak dipercayakan menegakkan amanah. Dan semua anak buahnya yang tadinya tidak terima dia akhirnya bisa terima dia. Karena mereka belajar bahwa mereka pun tidak bisa terima. Dan dia kasih pesan, kalau mau punya karir bagus, tunjukin di depan gua kerja dengan baik. Lu jangan jilat pangkas gua. Enggak akan pernah gua naikin. Tapi kalau lu kerja dengan baik, maka karir lu berubah. Itu yang dia tujukan kepada karyawan, kepada semua pekerja-pekerja. Dia nggak suka. Bayangkan dari satu tahun tahun berapa itu adalah satu kan, tapi dia bisa percaya tiap tahun itu malah. Atau sekarang yang dulu masih sedikit. Tapi itu adalah investasi yang dia pertaruhkan. Meskipun dia punya kesempatan, kenapa? Orang pimpinan tahunnya 1 M tiap 1 tahun. Ingat ya, pimpinan tahunnya adalah setiap dihitung tiap tahun itu 1 M. Tapi dia harus pengembangan tenaga luar. Maka perlahan-lahan setiap daerah itu dikuasai dan diberikan pada dia. Sampai sekarang pun dia menjadi orang yang sangat dipercaya. Itu adalah dari mana? Karena dia tahu dia kerja buat saya. Daripada saya senang-senang tidak senang, tidak ada untung. Itulah pendirian. Kita punya pendirian imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Ketekunan di sini adalah, saya persingkat, ketekunan di sini adalah kesanggupan tetap setia meskipun susah. Ya, ketekunan artinya di sini adalah kesanggupan untuk tetap setia meskipun susah. Kita masih dapat enggak? Di tempat seperti itu, di tempat di mana kita ada, kita dipres sedemikian rupa, apakah kita masih dapat mau? Atau kita percaya dan kita mengikuti apa yang kita? Apakah kita tetap mau setia? Orang itu jauh datang, tapi orang yakin. Atau tuh cewek cantik banget, tapi lain. Apakah kita masih bisa tekun di dalam pengaruh kita pada Tuhan? Meskipun situasi seperti itu kita tetap bisa bertahan. Inilah hidup yang terbuka yang dilihat orang. Sekarang kalau ada dari kelas melihat senior-seniornya, mereka melihat ketransparanan hidup kita seperti apa? Apa yang kita mau berikan? Imanmu apakah sudah terlihat bagi adik-adik? Cara hidupmu apakah sudah terlihat? Bagaimana ketika kita di dalam kesulitan kita tetap berharap pada Tuhan? Apakah mereka melihat cara kita berharap kepada Tuhan? Apakah mereka juga melihat pendirian kita? Jangan-jangan ada kelas kerja, ada nyontek mulu. Ya, lu ada begitu. Apa yang kita berikan? Beranikah kita yang senior menjadi lain dengan memberikan hidup yang terbuka? Maukah kita membagi iman? Maukah kita membagi prinsip hidup? Maukah kita memberikan kesabaran, kasih, dan juga tadi ajaran apa yang kita dapatkan dari iman? Apa yang kita berikan? Apa yang kita kasih? Nah, teman-teman yang kasih Tuhan,
ini. Terkadang kita hampir saja tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka dibutuhkan kepekaan dan pertolongan dari Tuhan, dan juga teladan dari yang semestinya membedakan. Maka selagi kita masih kuliah, maka kuliahlah sebaik maksimal mungkin seperti engkau ingin melaporkan tugas akhir kepada Tuhan. Orang yang kuliah menghargai, menghormati pendidikan, maka dia akan mengapresiasi setinggi mungkin. Dan sebagai anak Tuhan, maka dia seolah-olah ingin mempersembahkan skripsinya dia, tugas akhir dia kepada Tuhan. Bukan sembarangan. Tujuan pendidikan adalah untuk memperlengkapi kita yang sudah punya isi supaya bisa menggunakan. Jadi jangan ditiduran. Nah, itu yang mau kita bagikan. Cara itu yang mau kita berikan. Cara kita belajar, cara kita beriman, pendirian kita, tujuan kita. Kalau teman-teman semua sekolah di tempat ini, kuliah di tempat ini hanya ingin nanti dapat gaji besar, itu bukan mahasiswa sejati. Mahasiswa sejati itu adalah mendapatkan ilmu untuk memperlengkapi diri, untuk menyambungkan diri untuk bertahan sama dunia. Jadi itu bukan menghabiskan diri. Maka jadilah mahasiswa sejati, jadi mahasiswanya Tuhan, yang mana akan berikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya ketika kita maju di dalam dunia pekerjaan, di dunia profesional, engkau siap secara mental maupun rohani. Adanya persekutuan ini adalah cara kita melengkapi diri supaya kita makin di dalam ketidaksempurnaan kita makin dilengkapi. Supaya apa? Yang terakhir di ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka sungguh luar biasa kehadiran persekutuan Jumat di tempat ini. Ada orang yang di tempat ini ada sebagai wadah di mana firman Tuhan akan memperlengkapi setiap pribadi di dalamnya. Untuk apa? Bukan hanya engkau semakin rohani, tapi supaya engkau dapat punya perbuatan baik di dunia ini. Jadi pendidikan yang baik tidak menjamin perbuatan yang baik. Tapi kalau kau semakin menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, maka akan membuat hidup makin lama makin baik. Ingat itu. Firman Tuhan yang membuat hidupmu makin lama makin baik. Teman-teman yang kasih Tuhan, saya mengajak setiap kita mengambil waktu sejenak. Mari kita pikirkan hidup kita masing-masing. Sudah berapa tahun kita kuliah di tempat ini, dan sudah ada berapa adik tingkat di bawah kita. Mungkin ada 1 tingkat atau 2 tingkat atau 3 tingkat. Tapi perhatikanlah, selama kita ada di tempat ini, apa yang sudah kita wariskan buat dia kemudian. Kalau kita baru pertama kali, kalau kita baru tingkat pertama, bahwa ingatlah, kehadiranmu dari awal adalah untuk membangun modal agar semua hidupmu di kemudian hari Tuhan percayakan di tempat ini di jenjang yang lebih tinggi. Berarti kau punya tugas untuk memberikan teladan bagi yang lebih tinggi. Nah, itu berlaku bagi semua. Sekarang pertanyaannya, hidup terbuka seperti apa yang sudah teman-teman berikan? Adakah yang seperti Tuhan inginkan, seperti firman? Sudahkah kita memberikan ajaran yang baik? Apakah Kristus sungguh nyata dalam kehidupan kita?
dan kita itu orang lain juga menikmatinya. Atau bagaimana cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita menjalani hidup. Apakah itu adalah cara yang Tuhan ini? Apakah kita tipe orang yang lebih suka menerima daripada memberi? Kalau ingatlah, yang paling mulia adalah orang yang lebih memiliki hati memberi dibandingkan menerima. Berilah hidup meskipun nampaknya dunia atau orang lain tidak menghargai. Bagaimana pendirian? Bagaimana komitmen? Bagaimana tujuan? Apakah orang lain juga mengerti dan sudah tahu pendirian kita? Apakah dengan sokokan atau dengan hal-hal yang lain pendirian kita berubah? Idealisme mahasiswa kita hilang, idealisme iman kita hilang oleh karena bagian-bagian pragmatis yang mungkin membawa kita mungkin akan merasa lebih enak. Bagaimana dengan iman? Apakah adik-adik atau teman, kawan melihat iman kita sungguh hidup dan nyata? Bagaimana dengan kesabaran kita? Bagaimana dengan kasih kita yang tulus? Dan bagaimana dengan ketekunan? Apakah kita punya hati yang sabar, tetap setia, meskipun nampaknya susah, sulit? Kalau kita sudah punya pacar, apakah kita juga punya ketekunan? Meskipun nampaknya susah, tapi mampukah kita tetap setia? Teman-teman yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan adalah, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima. Kau alami di tempat ini, peganglah kebenaran itu. Semua yang kau pegang, yang teman-teman pegang dengan prinsip dunia ini, prinsip dunia ini tidak ada yang sejati. Prinsip dunia ini adalah kepentingan, maka akan hilang sewaktu. Tetapi bila firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, maka sampai kapanpun firman Tuhan itu akan memperlengkapi kita sampai sesudah. Jadilah mahasiswa kita. Bapa yang di dalam surga, Kau telah berbicara kepada kami sekalian, dan kami lihat bahwa firman terus ada di hati kami dan menyukakan hati kami. Dan biarlah firman-Mu ini yang menjadi penerangan, menjadi teladan dari generasi ke generasi, dari masa ke masa. Gunakanlah persekutuan ini untuk menjadi tempat yang Tuhan pakai untuk kami dapat hidup terbuka di dalam Tuhan, agar terjadi transfer hidup, transfer iman, transfer cara hidup, transfer pendirian dan kehidupan kami bersama. Dan biarlah Tuhan, aku boleh kembali berbagi yang dapat ibadah, baik teman-teman seperti Tuhan, teman-teman seiman maupun tidak. Di dalam Yesus kami mohon, kiranya Kau mengasihi.